Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Siddiqi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil resume yang sudah saya lakukan pada saat mengikuti Zoom atau juga live YouTube PPAK tahun ini. Sesuai materi yang disampaikan pada saat PPAK, materi pertama adalah materi tentang bidang akademik, yaitu pematerinya adalah Wakil Rektor 1 UIN Malang, yang dimana isinya adalah UIN Malang Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga seperti beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Yang kedua, rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat hingga mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini menjadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari yang pertama adalah mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan makul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring atau online melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana akan tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Itu adalah sekilas resume dari materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 UIN Malang. Oke, selanjutnya di materi yang kedua. Pematerinya adalah Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Materinya adalah yang pertama adalah kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri
baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. 3. Yang pertama adalah berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Itulah sekilas resume dari materi yang kedua materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Oke, sekarang saya akan menjelaskan resume di hari kedua, yaitu banyak materi di sini, tapi materi yang pertama yang saya ambil di sini adalah materi tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa diketuai oleh Farhan Adi Ngurosadi dari jurusan farmasi, dan juga didampingi oleh wakil yang bernama Ahmad Fawaid, jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun materi yang kedua adalah materi tentang SEMA, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa di UIN Malang ini diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yang pertama adalah fungsi advokasi, yang kedua fungsi legislasi, yang ketiga fungsi pengawasan, dan yang keempat fungsi penganggaran. Fungsi SEMA juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait, jadi sebagai jembatan penghubung kepada pihak yang akan diselesaikan masalahnya. Untuk selanjutnya adalah materi di bidang UKM. Jadi di UIN Malang ini terdapat banyak sekali UKM, ada sekitar 11 UKM. Ya, mungkin 11 UKM. Yang UKM pertama adalah UKM Menwa. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Yang selanjutnya adalah UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke UKM selanjutnya adalah UKM PMI Palang Merah Indonesia, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Untuk yang selanjutnya adalah UKM GGB, Gema Gita Bahana. Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, yang mengurus pengembangan bakat di bidang suara, bidang musik. Memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Wow. Selanjutnya adalah UKM SR atau Seni Religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Selanjutnya ada UKM Teater. UKM Teater berumur sekitar 35 tahun.
terdapat bidang seni musik. Terus selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. Mapala, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki. Terus selanjutnya ada UKM Junior atau unit olahraga. UKM Junior ini adalah UKM yang mewadahi memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Oke, untuk yang selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini dibentuk pada tanggal 6 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan, SHMPT. UKM yang selanjutnya adalah UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Dan selanjutnya ada UKM Taekwondo. UKM ini merupakan awal dari ranting unit Brawijaya didirikan pada tanggal 11 April 1995. Terus selanjutnya ada UKM Jepret Club JC. Ya, JC. Klub fotografi yang tidak terfokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM-nya Semalang Raya. Wow, banyak ini guys. Selanjutnya ada UKM Simfoni. Ada UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Lanjut ada UKM UAPM Inovasi. Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Oke, materi selanjutnya, materi yang keempat. Ini adalah materi yang bertemakan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicaranya yaitu M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Anggota DPR nih bos. Dosen tidur gak dibayar kalau anggota DPR tidur dibayar. Pahami. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili oleh wakil rakyat. Nah, itu bahayanya jadi wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat. Harus melayani rakyat. Ya. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Itu katanya Bapak DPR. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Itu katanya Bapak M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, seorang anggota DPR RI. Dan juga beliau juga berkata, kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang mencapai skala besar, kunci kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu juga lumayan rendah. Nah, bukan lumayan rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Ya kan? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, tidak meroket. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka
Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, ya ini katanya Bapak DPR, Oktober November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Hexahelix. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. 3 kekuatan pengubah dunia. Nah, 3 kekuatan pengubah dunia adalah: yang pertama, kemajuan teknologi; yang kedua, agama; yang ketiga, pasar. Ya. Dan ada peran dan peluang UIN. Yang pertama adalah arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua adalah link dan match dengan store industri. Yang ketiga menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama yang sangat inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi yang terjadi pada saat ini. Cara menjadi generasi unggul adalah dengan keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrungan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesolehan. Kayak peduli sosial sama manusia, sosial gitu. Peran mahasiswa UIN Malang di Indonesia atau di internasional gitu. Yang pertama adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin hanya itu sekilas resume yang dapat saya resumkan melalui video ini. Semoga bermanfaat ya, meskipun tidak panjang, ya agak panjang sih. Tetap semangat, tetap kerjakan tugas, jangan sampai terlambat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.